Sekarang Pak, teman saya Pak, nggak jauh dari Babelan, mancing terus sambil ngerokok Pak, mancing sambil ngerokok, dipanggil sama istrinya dari jauh, Mas rokoknya jatuh mati Pak, rokoknya jatuh mati, rokoknya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang sudah banyak perubahan sekalian. Kalau di awal-awal kita berkumpul kita khawatir Pak kena corona. Ini malam dan selanjutnya kita berharap mudah-mudahan Allah benar-benar telah mengangkat corona ini dari muka bumi sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa khawatir lagi. Dan tentunya kita berharap kita semua senantiasa sehat lahir batin. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita diminta untuk hadir di sini adalah dalam rangka kita mendoakan almarhumah yang 40 hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Saya tidak akan pernah lupa momen ini sekalian saat Yuli, karena beliau wafat itu setelah Pak Ustadz Yuli hadir di rumah saya. Saya saat itu sedang menikahkan putri saya. Beliau hadir memimpin acara dan beliau ditelepon untuk pulang. Dan ini tidak akan pernah saya lupakan. Mudah-mudahan doa saya dan kita semua senantiasa Allah berikan kepada beliau. Bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpulnya kita di sini pernah saya sampaikan bahwa adalah yang pertama untuk kita sama-sama mengingat kematian kita. Kalau hari ini, malam hari ini kita duduk untuk memperingati 40 hari wafatnya Ibunda Sumarni binti Suradikun, maka mungkin Pak pulang dari sini kita yang ditunggu oleh teman-teman. Pulang dari sini kita yang dibacakan doa oleh teman-teman kita. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan kita semua pasti mengalami kematian. Betul Pak? Pak, saya sebentar aja, saya ingat pesan dari Luqmanul Hakim. Para mufassirin mengatakan beliau itu bukan seorang nabi Pak. Beliau itu bukan seorang rasul, tapi beliau itu banyak diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak nanti buka surat Al-Luqman, di situ banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Jadi Luqman yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hikmah Pak? Hikmah itu adalah kullu kalamin wafaqal haq. Setiap perkataan yang berkesesuaian dengan kebenaran. Dan Luqmanul Hakim adalah orang yang senantiasa dipelihara ucapannya dari kebohongan. Maka beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan untayan-untayan hikmah ya kepada umatnya pada waktu itu. Beliau hidup Pak di zaman Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, Luqmanul Hakim telah terlebih dahulu memberikan untayan-untayan hikmah nasihat kepada kita semua. Dan ketika Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka selesai sudah. Selesai tugas daripada Luqmanul Hakim. Bukan karena ucapan beliau tidak didengar lagi oleh manusia, bukan. Tapi beliau menganggap sudah ada orang yang lebih pantas untuk memberikan nasihat-nasihat mau'izah kepada manusia, yaitu Nabi Daud alaihissalam.
Di dalam Quran nanti Bapak bisa lihat nasihat-nasihat beliau. Ya, dan ada juga nasihat-nasihat yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu nasihat beliau akan saya sampaikan pada malam hari ini, Pak. Sebentar, tapi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya nasihat buat saya dan keluarga dan umumnya untuk kita semua. Nasihat beliau yang pertama, Pak, kepada anaknya, kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin, wahai anakku, sesungguhnya yang ada pada diri kita saat ini itu ada 3/3 bagian. Kalau 3/3 bagian, Pak, berarti sepertiga tambah sepertiga Pak ya. Jadi badan kita ini bagi 3 sekalian. Jadi badan kita ini ada sepertiga bagian, ya, 3/3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga bagian milik Allah. Wa sulusun lidudi, sepertiga bagian yang kedua milik belatung. Wa sulusun linafsihi, dan sepertiga bagian yang ketiga milik dirinya sendiri. Jelas sampai sini, Pak? Jelas, Pak? Kalau udah jelas sudah nggak usah dilanjutin, Pak ya. Udah jelas ya. Jadi dalam diri kita Pak, sepertiga milik Allah, sepertiga milik belatung, dan sepertiga milik diri kita sendiri. Ternyata, Pak, yang ada pada diri kita bukan semuanya milik kita. Bukan semuanya milik kita. Yang milik kita cuma sepertiga. Maka putra Luqmanul Hakim bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, sepertiga bagian milik Allah, sepertiga bagian yang kedua milik belatung, sepertiga bagian yang ketiga adalah milik diri saya sendiri. Mana bagian yang milik Allah, mana bagian milik belatung, dan mana bagian milik diri saya sendiri? Maka Luqmanul Hakim menjawab, wa ammal ladzi huwa lillah farruhu. Sepertiga bagian yang pertama yang ada pada diri kita yang milik Allah adalah ruh, sekalian. Jadi ternyata Bapak bisa gagah duduk di sini berangkat dari rumah itu karenanya adanya ruh, Pak. Kadang kita mentang-mentang kaya sedikit lupa kalau yang bikin gagah bukan harta tapi ruh. Orang kaya tidak akan manfaatnya sama sekali kalau nggak ada ruh. Betul, Pak? Bapak dimakamkan di mana itu, Mas? Yang di Cikarang? Dia? Tuhil. Miliaran, Pak, itu. Bapak dipendam di situ, duitnya miliaran, ada manfaatnya, Pak? Ruh nggak ada. Jadi yang bikin kaya kita, yang bikin gagah ruh. Dan Bapak harus sadar bahwa ruh itu pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah titipkan ruh kita kepada rahim ibu kita di usia 4 bulan dalam keadaan suci, maka nanti Allah akan minta ruh kita pun dalam keadaan suci, Pak. Maka di dalam ruh ini Allah memberikan 2 keadaan. Yang pertama, Allah menghinakan seseorang dengan ruhnya. Yang kedua, Allah menghormati seseorang dengan ruhnya. Jadi apabila Bapak bisa menjaga ruh ini tetap dalam keadaan suci nanti sampai akhir hayat kita, akidah kita jaga, ibadah kita jaga sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya ngaji, Pak. Maka ketika Bapak diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan penghormatan kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh yang tenang, ya, irji'i, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan engkau ridha dan Allah meridaimu. Dihormatin kita, Pak, saat ruh kita dalam keadaan suci wafat, dihormatin, itu yang namanya husnul khotimah. Mudah-mudahan almarhumah Ibunda Sumarni diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, Pak, apabila Bapak tidak menjaga ruh, usia sudah tua tapi tidak ingat umur, ibadah belum dilaksanakan, ya, tiba-tiba Bapak wafat, Bapak mati,
maka Bapak tidak bisa menjaga kesucian ruh. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan penghinaan kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul habisa, wahai ruh yang kotor, ruh yang penuh dengan maksiat. Irji'i ila jahannam, kembali engkau kepada neraka jahannam, wa adzabin alim, dan neraka yang pedih. Jelas Pak? Jadi ruh ini yang ada pada diri kita titipan Allah Pak, yang bikin kita gagah, ganteng, perkasa ya. Nih milik Allah, nanti suatu saat akan diambil. Maka ayo jaga Pak, pelihara ruh kita dengan sering datang ke majelis zikir. Makanan ruh itu zikir Pak. Ya, di Masjid Al-Mukhlisin yang dipimpin oleh beliau nih. Ya, Bapak Aris, Ustaz Aris Munandar. Ada zikir, ikut. Ada ta'lim, ikut. Pak Ustadz Yuli juga di sana juga. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak nih bisa kita isi waktu kita. Yang sebentar lagi ruh titipan ini akan diambil. Ayo sama-sama kita jaga. Lalu yang kedua Pak, ya sepertiga kedua yang milik belatung mana? Kata Luqmanul Hakim, wa ammal ladzi huwa liddudi fajismuhu. Sepertiga bagian kedua yang ada pada dirimu yang bukan milikmu adalah milik belatung misalnya. Jelas Pak? Semua kita ini pasti milik belatung. Lihat Bapak berapa juta istri kita Pak untuk ngerawat kecantikannya. Pergi ke dokter kecantikan kadang-kadang sampai lupa kalau yang cantik itu nanti akan dimakan belatung. Ini harus ingat Pak. Kalau yang kurus belakangan, biar gemuk dulu baru dimakan belatung. Kalau yang gemuk duluan saya nih. Bisa lihat. Ya, jadi sepertiga yang kedua milik belatung. Maka jaga Pak nih, selagi jasad kita sehat, ya kita manfaatkan untuk taat ibadah kepada Allah. Gunain kaki kita untuk apa? Untuk pergi ke hal-hal yang baik, pergi ke masjid, majlis zikir, majlis ilmu. Jangan ke pasar mulu sekalian, kecuali dagang. Sekalian ya. Dan yang terakhir sekalian, sepertiga bagian ya yang bukan ya apa yang ada pada diri kita. Kata Luqmanul Hakim, wa ammal ladzi huwa li nafsihi. Sepertiga bagian yang ketiga yang benar-benar milik dirinya adalah fa'amaluhu, yaitu amal. Jelas Pak? Jadi yang ada cuma satu pada diri kita, itu amal. Ya, yang tadi milik Allah, ruh milik Allah, jasad milik belatung, yang milik kita cuma amal Pak. Kalau dari hari Senin sampai hari Jumat kita sibuk, Sabtu libur kita mancing sama teman, Minggu jalan-jalan sama keluarga, yang buat Allah mana Pak? Yang untuk ngumpulin amal mana Pak? Hati-hati Pak, terutama yang sering-sering mancing. Ustaz sering mancing kan? Hati-hati sekarang Pak. Teman saya Pak, nggak jauh dari Babelan, mancing terus sambil ngerokok Pak. Mancing sambil ngerokok, dipanggil sama istrinya dari jauh, Mas rokoknya jatuh mati Pak. Rokoknya jatuh mati. Rokoknya mati. Amal Pak kumpulin. Ya. Jadi udah nggak ada lagi udah pada diri kita amal. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, mata sa'a ya Rasulullah, kapan datang kematian ya Rasulullah? Rasulullah bukan menjawab kapannya, tapi beliau balik bertanya, ma'adattalaha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kematian? Jadi apa Pak yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Yaitu amal. Dan nanti saat Bapak wafat, saya wafat, kita semua wafat, yang ngikutin kita tiga Pak. Yatsba'ul mayyita salasatun, yang akan ngikutin mayat saat kita dipendam nanti tiga. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, amaluhu, amalnya. Yarji'us nani, kata Nabi SAW, yang dua akan kembali. Wayab wahid, yang satu akan tetap tinggal bersama kita di dalam kubur. Mana yang kembali? Yang kembali keluarganya dan hartanya. Mereka pulang Pak, sampai tiker yang terakhir buat bungkus kita tuh masih disayang-sayang Pak sama istri kita. Jangan ditinggal sini sayang, ntar buat gelaran di rumah dibawa pulang juga. Payung dibawa pulang, padahal nilainya nggak berapa Pak. Tuh harta ninggalin kita.
Jadi buat apa sekarang kita sangat membangga-banggakan harta kalau ternyata yang dibawa pulang itu bukan semuanya, Pak. Maka harta ketika Bapak kumpulkan yang dibawa pulang adalah harta yang Bapak keluarkan untuk beramal, untuk sedekah, zakat dan sebagainya, itu yang akan dibawa pulang. Lebihnya ditinggal, Pak. Bahkan jadi rebutan buat anak-anak kita. Anak yang tadinya nggak pernah datang ngurusin orang tua, dengar orang tua meninggal datang, Pak, ngapa? Mau dibagiin warisan. Ya. Jelas, Pak. Dua pulang tuh. Harta pulang. Ya, keluarga juga pulang, secinta apapun istri Bapak, kalau Bapak udah dipendam pulang. Ada Bapak kalau istri dipendam terus Bapak mau nemenin gitu? Nggak ada. Wayab kawahid, kata Nabi, yang tinggal satu, apa itu? Amaluh. Amal, Pak, lagi-lagi amal. Nah, kalau kita semasa hidup ya nggak ngumpulin amal, saat kita mati apa yang dibawa, Pak? Jasad milik belatung, ruh milik Allah. Apa yang kita bawa? Amal. Nah ini, Pak, duduknya kita di sini malam ini dalam rangka kita mengumpulkan amal. Tidak ada nasihat yang lebih besar daripada kematian. Wafatnya almarhumah Ibunda Sumarni binti Suradikun, itu adalah nasihat yang paling besar Allah turunkan kepada kita. Kalau hari ini, malam hari ini kita mendoakan beliau, nasihatnya adalah pulang engkau, suatu saat engkau akan didoakan oleh orang lain.